Hai Sobat Servis. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan perbaikan lemari pendingin kulkas 2 pintu. Yang mana untuk model dari kulkas ini di sini terlihat untuk modelnya yaitu GR YG55ED. Dan kelebihan dari kulkas ini memiliki teknologi hybrid guard system. Untuk keluhan dari kulkas ini di bagian ruang freezer, di sini menurut keterangan tidak dingin. Lalu di ruang refrigerator juga tidak ada terasa dingin. Nah ini bahan-bahan makanan yang ada, jadi tidak bisa dingin. Untuk lebih jelasnya, di sini saya lakukan pengetesan terlebih dahulu. Saya berikan sumber yang mana nanti bisa kita lihat untuk lampu penerangan sudah aktif menyala pada bagian ruang freezer. Ruang refrigerator juga sudah menyala. Dan kita tunggu dulu. Namun untuk lebih baiknya di sini saya tarik dulu ke depan biar kita cek di bagian belakang. Baik, unit kulkas sudah saya geser. Di sini di bagian belakang, saya akan lakukan pengecekan terlebih dahulu. Untuk pipa tekannya di sini tidak ada terasa panas sedikit pun. Oke, tidak ada ya. Lalu di bagian filter, di sini saya rasakan tidak ada terasa hangat. Untuk kerusakan seperti ini, seperti tanda-tanda ada kebocoran pada sistem. Mesin kompresor di sini aktif, mantap. Selanjutnya bisa kita lihat di sini untuk mesin kompresornya menggunakan FL1875SH yang kategorinya adalah 1/4 PK. Selanjutnya kita akan pastikan apa kerusakan dari kulkas ini. Dinding-dindingnya juga saya rasakan tidak ada terasa panas. Jadi seperti tidak ada kandungan gas freon. Di penampungan air di sini ada kandungan air. Ya, artinya sirkulasi pembuangannya lancar. Namun ada kecurigaan saya di bagian pipa di penampungannya ini. Ada baiknya saya akan lakukan pengecekan di bagian pipa penampungan air ini. Biasa sering sekali terjadi kebocoran. Oke, saya lepas dulu untuk tampungan airnya ini supaya lebih mudah kita dalam hal melakukan pengecekan di mana letak kebocoran pada sistem ini. Nah ini ya, airnya ada. Di bagian pipa penampungan air di sini nampak seperti berkarat ya, keropos. Ini tanda-tanda terjadi kebocoran di area ini. Untuk lebih pastinya, saya lakukan trik dengan cara memberikan busa sabun pada bagian pipa yang saya curigai. Kondisinya ini mesinnya hidup ya. Jadi nanti apabila ada kebocoran, maka akan nampak jelas gelembung udara. Bisa kita perhatikan di bagian pipa yang kita lumuri ini ya, ini
Di sini terdapat gelembung udara, menandakan bahwa memang benar ada kebocoran di area pipa ini. Coba kita perhatikan ya. Nah, ini gelembungnya di sekitaran sini. Oke, nampak jelas ya. Jadi kondisi mesin bekerja apabila pipanya ini kita berikan busa sabun, akan terjadi gelembung udara seperti ini. Nah, ini artinya di sini ada kebocoran ini, kebocoran yang halus sehingga gas freon yang ada pada sistem habis. Oke, sudah jelas ya. Berarti di sini ya duduk permasalahannya. Oke, ini untuk penahan plastiknya ini bisa saya lepas dulu. Oke, jadi di sini kita sudah dapat kesimpulannya bahwa ternyata ada kebocoran di bagian pipa kondensor di bagian penampungan. Lokasinya di sekitaran ini. Nah, ini ya, di sini nampak jelas ya. Ada gelembung-gelembung udara yang keluar dan kondisi mesin kompresor unit kulkas ini sekarang kondisinya menyala. Sehingga kebocorannya ini nampak jelas pada bagian pipa-pipa yang mengalami keropos. Oke, saya matikan dulu unit kulkasnya. Kita akan langsung lakukan perbaikan pada bagian pipa kondensornya ini. Untuk melakukan perbaikan, kita bisa lakukan pemotongan saja pada bagian pipa yang kita anggap sudah tidak layak lagi digunakan. Nah, di sini saya akan potong saja. Oke, di sini ada semburan udara ataupun sisa gas freon. Jadi sudah habis sekarang. Lalu untuk pipa kondensornya ini kita ambil saja sebagian yang masih kondisinya layak. Yang sudah tidak layak bisa kita buang saja. Oke, setelah saya cek ternyata di bagian pipa lainnya di sini masih layak, jadi saya tidak buang. Saya hanya potong di sini. Dan nanti akan saya sambungkan kembali pada jalurnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk pemanas pada penampungan airnya ini masih tetap saya aktifkan sebagian di sini. Oke, untuk melakukan proses penyambungan di sini saya menggunakan flaring guna membuat shock. Nah, ini bisa kita shock dulu ya supaya lebih mudah nanti dalam hal proses penyambungan.
Oke, untuk proses pembuatan sok sambungan sudah selesai. Di sini saya akan bersihkan dulu ya media yang ingin kita lakukan pengelasan. Usahakan jangan sampai ada kandungan cat kotoran yang masih melekat, agar nanti pada saat proses pengelasan itu benar-benar bisa merekat menyatu dengan sempurna. Oke, sekarang soknya sudah terpasang dan saatnya saya lakukan pengelasan. Untuk melakukan proses pengelasan, kita harus lakukan secara hati-hati. Pastikan proses pengelasan ini cukup matang agar hasilnya nanti benar-benar tidak ada kebocoran. Untuk pipa pengisian di sini saya akan lakukan pemotongan, yang mana saya akan buatkan jalur pentil pengisian. Karena untuk melakukan pengisian gas freon di jalur pipa ini, oke, sudah terpotong. Saya siapkan terlebih dahulu untuk penyambungan pentil pengisian pada jalur pengisian ini. Nah, ini adalah pipa pentil pengisian, yang mana saya akan lakukan pengelasan terlebih dahulu untuk jalur pipa pentil pengisian ini. Dan untuk proses pengelasan pada pipa jalur pentil pengisian ini, kita juga harus teliti ya, jangan sampai ada kebocoran sedikit pun. Oke, untuk jalur pengisian sudah terpasang. Selanjutnya di bagian filter dryer, di sini saya akan buatkan jalur pembuangan udara pada bagian filter dryernya ini, yang mana fungsinya sebagai proses pemvakuman. Nah, kebetulan di filter dryer ini terdapat pipa pembuangan udara yang disegel. Di sini saya potong dulu sedikit. Oke, setelah terpotong, selanjutnya saya siapkan sedikit pipa kapiler, yang mana akan saya pasangkan pada jalur pembuangan udara ini pada filter dryer. Lalu saya lakukan pengelasan. Dan untuk proses pengelasan di jalur pembuangan udara ini harus kita lakukan secara hati-hati ya. Jangan sampai terjadi kebuntuan. Oke,
Sudah terpasang. Untuk pengisian sudah. Lalu pembuangan udara sudah. Untuk jalur pipa kondensor penampungan juga sudah tersambung semua. Saatnya saya akan lakukan pengetesan. Saya berikan sumber pada unit. Oke. Untuk udara yang keluar pada jalur pembuangan udara pipa kapiler ini, di sini nampak lancar ya, menandakan bahwa tidak ada kesalahan dalam hal proses pengelasan. Oke. Di sini saya rasakan ada semburan udara yang bercampur dengan oli, menandakan bahwa hal ini masih normal. Tidak ada masalah ya. Yang penting jangan kandungan air. Oke, selanjutnya untuk jalur pipa yang kita las tadi, tidak ada salahnya kita cek kembali apakah masih ada kebocoran di tempat lain. Saya berikan busa sabun pada jalur-jalur yang masih kita curigai. Pastikan betul ya, tidak ada kebocoran. Oke, di sini nampak saya perhatikan aman, tidak ada kebocoran. Sambil saya coba tekan, saya tutup. Tidak ada ya tanda-tanda kebocoran pada jalur pipa kondensor yang telah kita perbaiki. Oke, saya rasa sudah tidak ada masalah ini. Jadi untuk perbaikan pipa kondensor sudah selesai, dan ada baiknya di sini kita tambahkan pelindung berupa isolasi atau yang lainnya, agar nanti pada saat terpasang pada penampungan itu tidak mudah keropos. Oke, sudah saya berikan pelindung pada jalur pipa kondensor. Selanjutnya, penampungan airnya saya pasang kembali saja. Lalu di sini saya siapkan manifold yang mana untuk proses pengisian gas freon. Untuk selang manifold di sini saya akan pasangkan pada pentil pengisian. Untuk jarum manifold di sini menunjukkan di 0 PSI. Oke, untuk selang manifold sudah terpasang pada pentil pengisian. Pastikan di sini jarum manifoldnya berada di 0 PSI. Lalu kerannya kita tutup dan proses pemvakuman berlangsung. Di sini udara yang ada pada sistem akan keluar pada jalur pembuangan pipa kapiler, dan biarkan proses ini kurang lebih 30 menit dalam hal proses pemvakuman. Ya, kita tunggu dulu. Baik teman-teman, setelah kurang lebih 30 menit, di sini jarum manifold menunjukkan di minus 30 PSI. Lalu udara yang keluar pada pipa pembuangan di sini sudah tidak ada semburan, artinya sudah vakum. Lalu saya tutup saja permanen dan lebih aman lagi ya dilakukan pengelasan.
Oke, di sini kita tutup permanen. Dan untuk proses pemvakuman ini, alangkah baiknya menggunakan mesin vakum agar mendapatkan hasil yang sempurna. Oke, setelah itu saya siapkan gas freon. Nah, ini INEOS Floor 134. Lalu selang manifold saya pasangkan di keran freon. Dan keran freonnya saya buka dulu. Di sini otomatis freon menekan pada manifold. Sebelum melakukan proses pengisian gas freon pada sistem, udara yang terjebak pada selang manifold yang berwarna merah ini harus kita buang dulu ya. Oke, di sini udara yang terjebak pada selang manifold kita keluarkan dulu ya. Oke, setelah udara yang terjebak pada selang manifold kita keluarkan, selanjutnya baru kita bisa melakukan pengisian freon. Oke, ini proses pengisian gas freon pada sistem. Lakukan proses pengisian ini secara perlahan-lahan. Pastikan jarum manifoldnya ini menunjukkan di angka 10 PSI paling tidak ya untuk tekanan freon R134. Oke, pelan-pelan ya. Dia akan turun sesaat, nanti akan naik perlahan-lahan. Lalu untuk lebih akurat, di sini saya pasangkan tang ampere. Nah, ini. Pasangkan tang ampere pada salah satu kabel sumber untuk mengukur berapa besaran arus saat ini. Saat running awal ya, belum ada beban ini. Oke, arusnya saat ini di 0,92 ampere. Oke, saat ini masih belum mencukupi, paling tidak di 1 ampere. Kita tambahkan lagi untuk gas freonnya ini. Oke, kita tambahkan secara sedikit demi sedikit ya, hingga mendapatkan tekanan freon yang cukup serta arus yang sesuai dengan nameplate yang ada. Sambil kita goncang-goncang ini kaleng freonnya supaya gas freonnya bisa masuk. Oke, saya lanjut pengisian dulu sampai di tekanan 10 PSI. Baik teman-teman, setelah saya lakukan pengisian dan di sini tekanannya sudah menunjukkan di skala 10 PSI ya, saya rasa sudah cukup. Untuk arusnya di sini bisa kita lihat yaitu di 1,2 ampere. Saya rasa sudah cukup ya. Selanjutnya filter dryer di sini terasa hangat ya, mantap. Oke, jadi proses pengisian freon sudah cukup. Di sini untuk pipa pengisian saya langsung saja tutup permanen, saya segel menggunakan penjepit. Lalu pastikan di sini sudah tidak ada lagi tekanan balik ya. Oke, dirasa sudah tidak ada tekanan balik pada pengisian freon. Nah, ini bisa dipotong saja pipanya. Dan tidak perlu khawatir, freonnya tidak akan keluar karena sudah terjepit oleh penjepit ini. Jadi pastikan
pada saat penjepitan itu benar-benar erat dan kuat ya. Oke, setelah terpotong, selanjutnya di sini saya segel permanen dengan cara dilakukan pengelasan pada bagian ujung pipa yang kita potong ini. Dan setelah tertutup rapat, di sini pastikan sudah tidak ada lagi celah freon yang keluar. Jadi proses penyegelan sudah selesai. Oke, pastikan lagi apakah ada dorongan freon. Tidak ada. Dan di sini penjepitnya bisa kita lepas. Untuk proses penyegelan sudah aman. Tidak ada tekanan balik gas freon pada sistem dan tidak ada lagi kebocoran. Oke. Untuk arus sudah cukup di 1,2 ampere. Filter dryer sudah terasa hangat, saya rasa sudah cukup. Kita lihat dulu hasilnya. Dan di sini untuk dindingnya terasa hangat, mantap. Lalu di ruang refrigerator di sini saya rasakan sudah ada tanda-tanda dingin ini. Lalu di ruang freezer di sini saya rasakan hembusan udaranya juga sudah terasa dingin ya. Namun untuk lebih yakin kita lakukan pengetesan. Di sini ada air mineral dalam plastik ya, nanti bisa kita lihat dalam beberapa hari gimana hasilnya. Baik teman-teman, setelah 4 hari kemudian di sini saya lakukan pengecekan ulang bagaimana hasilnya. Di ruang freezer di sini saya rasakan terasa dingin sudah ya, sangat dingin. Lalu air yang kita tes di sini sudah keras membeku ya, pertanda baik di ruang freezer ya, mantap. Jadi untuk ruang freezernya sudah sempurna. Lalu di ruang refrigerator di sini untuk rak-raknya juga sudah terasa dingin ini, mantap. Jadi untuk perbaikan kulkas ini sudah selesai. Baik teman-teman, sampai di sini dulu perjumpaan video saya dan kita akan ketemu lagi pada video saya selanjutnya. Sampai jumpa.